Nafisa Salsabila dengan NIM A1F122022. Materi yang pertama yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem etika terbagi menjadi 3, yaitu A. Pengertian etika, B. Aliran etika, C. Etika Pancasila. Yang A. Pengertian etika. Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Yang B. Aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika terbagi menjadi 3, yaitu aliran etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia itu sendiri. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etnis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Yang ketiga, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sila-silanya adalah sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi kuhumanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai, solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang, mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila tersebut lebih dekat pada pengertiannya, yaitu etika keutamaan atau etika kebijakan. Karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat soleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Adapun alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika yang pertama yaitu Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan memiliki nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua warga, Pancasila berfungsi sebagai pijakan moral yang bersama-sama dipegang untuk membangun kebersamaan, menghormati perbedaan, dan menciptakan kesatuan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman moral bagi masyarakat dalam mengatur perilaku dan hubungan sosial. Melalui prinsip-prinsipnya, Pancasila mendorong individu untuk bertindak secara adil, menghormati hak-hak manusia, membangun persaudaraan antar warga, dan mendorong keadilan sosial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, masyarakat diharapkan dapat hidup harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, Pancasila menghargai keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti persatuan, kesetaraan, dan saling menghormati di Pancasila mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Dengan adanya sikap saling menghormati, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, Pancasila menjadi
landasan pendidikan di Indonesia dan berperan dalam membentuk karakter bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila ditanamkan pada generasi muda untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai fondasi moral yang kuat dalam membangun karakter individu dan masyarakat. Saya Rizky Ayulandari dengan NIM A1F12226. Di sini saya akan menjelaskan tentang C. Menggali sistem historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis cross-like. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui perantara P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah PB7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk pikuk perebutan kesuksesan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun di yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ini adalah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara, yang banyak terjadi pada Indonesia sekarang ini. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat oleh air pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang berdebaran di Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang dapat didapat dari internet ataupun tokoh masyarakat. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Gurindom sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunikasi, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Baiklah, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila terdapat beberapa argumen, yaitu diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak sekali partai politik. Tetapi dimenangkan hanya 4 partai politik saja, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Kedua, yaitu sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ketiga, yaitu pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kelima, yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Karena hal tersebut hanya menguntungkan kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Dan yang terakhir adalah tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi, berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal berikut ini. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan oleh nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama.
Setiap prinsip moral yang berdasarkan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang dibedakan dengan actus humani, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk hidup yang bersedikat nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau penekatan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai-nilai keadilan itu sendiri. 2. Arjen Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat argen bagi perkembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menetapkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring puluh nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.